Halo teman-teman, pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Ajang Madweather Champions Chess Tour FTX Crypto Cup 2022 sudah menyelesaikan babak pertama turnamen, di mana Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu berhasil mengalahkan Grandmaster Alireza Firoza dengan skor 2,5 berbanding 1,5, berbekal 2 hasil kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil remis. Kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas pertandingan game ketiga saat Grandmaster Pragnananda berhasil mengalahkan Grandmaster Firoza dalam 76 langkah. Di sini Grandmaster Pragnananda yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion D6 oleh Grandmaster Alireza Firoza. Pembukaan, pertahanan, pick, pion D4 dan kuda F6, kuda C3, pion E5, kuda F3 ancam pion hitam 2 kali, dan jawaban hitam adalah kuda D7, membawa permainan masuk ke dalam pembukaan, pertahanan, pilidor dalam Lion Variation. Gajah C4, gajah E7, rokade pendek oleh putih dan rokade pendek juga oleh hitam. Benteng E1, pion C6, pion A4 mencegah agar pion hitam yang di lajur B tidak bisa maju 2 langkah. Pion H6, pion H3, benteng E8 dan pion A5. Gajah F8, gajah E3, pion pukul pion dan gajah pukul pion di D4. Menteri C7, gajah A2, kuda E5 mengajak pertukaran kuda oleh hitam yang tidak diindahkan oleh putih, sehingga putih memindahkan kudanya ke H4. Gajah E6, gajah pukul gajah, dan benteng pukul gajah di E6. Kuda F5, langkah pentingnya dari putih untuk memonitor pertahanan sep raja dari hitam. Pion ancam kuda, berarti di sini Grandmaster Firoza merasa tidak nyaman dengan keberadaan kuda putih yang ada di F5, sehingga kuda putih mundur ke H4. Kuda H5, pion G3, menteri D8, kuda G2, kuda D7, raja H2, dan kuda F6. Pion F4, gajah G7, menteri D3, menteri C7, benteng F1, pion A6, dan pion F5. Langkah bagus dari putih mengancam benteng hitam dan mengajak pertukaran dengan pion hitam yang ada di petak G6. Langkah menarik dari hitam selanjutnya adalah dengan kuda ancam menteri, sehingga gajah pukul kuda dan benteng pukul gajah. Pion pukul pion di G6, pion pukul pion di G6, dan kuda H4 ancam pion hitam. Raja H7 melindungi pion hitam tersebut. Kuda ancam benteng dan benteng H5. Kuda E2 dan kuda skak. Raja G2, kuda E5 mengajak adu kuda dan mengancam menteri putih, sehingga di sini langkah yang dipilih oleh putih adalah dengan kuda pukul kuda dan benteng pukul kuda di E5. Benteng F4, benteng E8, benteng F1, benteng E7, pion B4,
pion D5, dan kuda C3. Menteri D6, benteng F3, dan menteri E6. Pion pukul pion di D5, pion pukul pion di D5, dan kuda D1. Benteng skak, kuda menutup. Ini adalah langkah blunder dari Grandmaster Pragnananda yang membuat secara posisi Grandmaster Pragnananda Ramisbabu tertinggal minus 3,3, cukup besar ya. Namun nanti ada juga blunder yang dilakukan oleh Grandmaster Alireza yang membuatnya kalah. Pion D4 dan menteri B3, menteri C6, pion H4, pion H5, menteri D3. Benteng E3 mengancam menteri putih dan mengajak adu dengan benteng putih. Ini langkah yang sangat bagus ya dari Alireza Firoza. Menteri mundur ke D1 dan sayangnya disinilah langkah blunder dari Grandmaster Alireza Firoza dengan menteri pukul pion yang ada di C2. Langkah ini membuat pertahanan dari Grandmaster Pragnananda kembali menjadi solid dan hanya tertinggal minus 0,3. Tentu saja ada banyak waktu yang bisa dilakukan oleh Grandmaster Pragnananda untuk kembali memulihkan posisinya. Menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, dan benteng F7. Raja H6, benteng pukul pion, dan benteng E2. Dalam posisi seperti ini, justru sekarang Grandmaster Pragnananda unggul plus 0,3 secara posisi. Jadi sangat-sangat beruntung di posisi permainan yang hampir mendekati babak akhir ini sudah unggul secara posisi. Padahal tadi tertinggal cukup jauh ya, bahkan sempat menjadi minus 6,9. Benteng D7 dan pion D3. Benteng pukul pion, lalu benteng B2. Benteng D7, benteng D2 mengajak adu benteng yang diterima oleh putih. Benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan raja menuju F1. Gajah ancam kuda, kuda D3, pion G5, kuda C5, pion pukul pion, pion pukul pion, gajah pukul kuda, dan pion pukul pion di C5. Benteng C2, benteng skak. Raja mendekat ke G7 dan benteng C6. Raja F7, raja E1, raja E7, raja D1, benteng C4, raja D2, benteng pukul pion, dan raja C3. Benteng A4, benteng pukul pion, dan pion maju ke H4. Raja mendekat ke benteng dan benteng A1. Raja B4, raja D7. Benteng H6, benteng skak di B1, dan raja C4. Benteng skak di C1, raja B5. Benteng skak di B1, raja A6. Dan disinilah blunder dari hitam dengan langkah benteng ke petak A1 yang membuat secara posisi akhirnya Grandmaster Pragnananda Ramisbabu unggul plus 9,1. Tentu saja sangat jauh untuk dikejar ketertinggalan posisinya dari Grandmaster Alireza Firoza. Raja ke petak B7 dan benteng skak. Benteng B6, benteng C1, pion C6 skak,
dan Raja D6. Benteng B2, pion menuju petak H3. Pion A6, pion H2. Benteng skak, Raja C5, dan benteng pukul pion di H2. Benteng skak, dan setelah Raja ke C7, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Alireza Firoza memutuskan untuk menyerah karena secara posisi juga sudah tertinggal 16,7, sangat besar sekali di permainan babak ending. Jika dilanjutkan, sebenarnya masih banyak opsi, tapi Grandmaster Firoza hanya bisa mendapatkan satu pion putih, dan kalau di sini akhirnya putih gagal untuk promosi menjadi menteri, setidak-tidaknya ujungnya bisa ya Raja Benteng versus Raja, sehingga sudah pasti Grandmaster Pragnananda Ramesbabu memenangkan permainan ini. Oke, menurut admin Tregan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.